Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka lembaran ini dari satu momen yang kelihatannya sederhana, tapi sejatinya syarat makna. Gibran menunduk di hadapan Megawati dan Tri Sutrisno. Sekilas cuma gestur. Tapi buat yang bisa baca peta politik, itu tamparan berlapis, lembut di permukaan, tapi nyetrum di baliknya. Menunduknya Gibran bukan karena ciut, bukan karena takut, apalagi karena merasa anak kemarin sore. Itu justru kode keras. Saya hormat karena saya beradab, bukan karena saya lemah. Jangan salah tafsir. Lucunya, yang nonton dari kejauhan malah mendadak panas dingin. Para politisi gagal move on. Para purnawirawan yang ingin tetap jadi pusat orbit politik, semua mendadak gentar. Mereka lihat Gibran diam, tapi telinga mereka berdengung. Kenapa? Karena mereka tahu gestur sesopan itu justru sedang menusuk, bukan pakai kata, tapi lewat sikap yang nggak bisa dibantah. Dan disinilah ironi terbesar itu muncul, yang menunduk Gibran. Tapi yang merasa ditunduk-tunduk justru mereka. Kenapa? Karena mereka mengira Gibran akan main kasar, akan defensif, akan menyerang balik dengan drama politik. Ternyata enggak. Gibran malah tampil santun, tenang, dan tetap kerja. Ini bukan kelemahan, ini strategi. Ini counter attack dengan etika sebagai senjata. Narasi yang dibangun oleh segelintir elit tua adalah satu, bahwa Gibran cuma pelengkap, cuma numpang nama, bahkan konyolnya dianggap anak magang. Astaga, betapa dangkalnya penilaian dari mereka yang mengaku berpengalaman. Padahal yang mereka sebut anak magang ini justru lebih cepat nyetel dengan sistem daripada sebagian besar pejabat senior yang kerjanya lebih banyak rapat daripada result. Gibran tahu waktunya nggak banyak. Makanya dia kerja cepat, cek lapangan, jaga ritme, dan nggak kebanyakan drama. Sementara mereka masih sibuk nyusun surat terbuka, bikin gaduh, dan saling cari panggung di talk show. Inilah wajah munafik politik kita. Yang muda dianggap tak layak hanya karena tak ikut barisan senioritas. Yang bekerja diam-diam dianggap tak kompeten karena tak ikut konferensi pers berjilid-jilid. Dan lucunya, yang meremehkan justru mereka yang dulu diselamatkan demokrasi, tapi kini malah ingin membajaknya. Kita sampai pada babak absurd, surat terbuka dari para purnawirawan yang seolah ingin mengoreksi arah bangsa, padahal arahnya sudah dipilih rakyat. Dan sasarannya, siapa lagi kalau bukan Gibran? Pertanyaannya sederhana, kalau mereka memang ingin memperbaiki bangsa, kenapa targetnya bukan koruptor? Kenapa bukan mafia anggaran? Kenapa bukan buzzer politik yang memecah belah rakyat? Kenapa malah Gibran, sosok yang baru masuk, belum genap setahun, dan baru mulai bekerja? Jawabannya cuma satu, karena mereka takut. Takut suara rakyat terbukti lebih kuat dari konspirasi elit. Takut perubahan datang dari wajah muda yang enggak tunduk pada sistem lama yang mereka bangun. Surat itu bukan bentuk kecintaan pada demokrasi. Itu cuma alarm ketakutan dari sistem usang yang panik melihat dirinya tak relevan lagi. Mari kita ulang. Gibran menunduk, ya. Tapi siapa yang gentar? Mereka. Gibran tidak melawan dengan kata kasar, tapi dengan kerja yang terukur.